Awal cerita dimulai dari seseorang yang bernama Shin Hyun yang sepanjang hidupnya mempunyai kemampuan aneh. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Di mata Shin Hyun ada orang-orang yang di atas kepalanya berdiri garis merah. Jumlahnya bisa beragam, bisa satu, lebih dari satu atau bahkan tidak punya sama sekali. Butuh beberapa waktu untuk Shin Hyun mengetahui maksud dari garis merah yang ada di atas kepala orang-orang yang ia lihat, di mana ternyata garis merah tersebut mampu memberitahukan informasi pribadi dan rahasia seseorang. Dalam hal ini, seberapa sering orang itu melakukan pengencerotan ataupun hubungan seksual. Jumlah garis merah di atas kepala seseorang mengindikasikan seberapa sering ia melakukan pengencerotan. Garis itu akan terhubung jika dua orang atau lebih yang berhubungan seks berada di lokasi yang sama. Kemampuannya tersebut telah ia miliki sejak kecil, namun saat itu belum ia pahami. Shin Hyun hanya bisa menggambarkannya melalui bukunya yang dilihat oleh sang ibu yang cukup curiga dengan hal itu dan mengetahui jika suaminya telah berselingkuh dengan saudarinya, sehingga sang ibu pun membunuh suaminya itu dan meninggalkan Shin Hyun begitu saja. Akibat kemampuannya itu, ia merasa membahayakan banyak nyawa dan trauma dengan masa lalunya, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan menutup diri dari dunia luar dan hanya hidup di dalam kamarnya sendiri. Akibat kemampuannya itu membuatnya takut sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun rupanya ia tak dapat mati. 어느 날 완벽하게 혼자가 되었다. 하지만 나는 죽지 않았다. Saking takutnya bertemu dengan seseorang, Shin Hyun bahkan tak berani bertemu dengan tetangga apartemennya yang baru saja pindah ke sana dan bermaksud untuk memberikan sebuah makanan sebagai tanda perkenalan jika mereka sekarang telah menjadi tetangga. Shin Hyun baru akan keluar mengambil makanan tersebut jika tak ada orang yang melihatnya dan merasa lebih aman jika dirinya telah berada di dalam ruangan sendiri menikmati makanan yang telah diberikan. Shin kemudian berpindah ke seseorang yang bekerja di kantor kepolisian bernama Han Jin Wook. Han merupakan seorang detektif yang menangani berbagai kasus kriminal. Ia juga merupakan seorang paman yang harus menjaga keponakannya dari dunia yang penuh dengan tindak kekerasan. Detektif Han ini juga rupanya seorang buaya darat yang suka melakukan pengencerotan di mana saja dan kapan saja yang ia mau. Melihat dirinya yang cukup rupawan, tentu saja mampu mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk rekan kerjanya di kantor kepolisian. Shin kemudian berpindah ke sebuah sekolah SMA yang memperlihatkan kasus pembulian yang diketuai oleh siswi yang bernama Kim Hye. Ia melakukan perundungan kepada teman kelasnya sendiri yaitu Kang Seon, dan Seon merupakan keponakan dari sang detektif Han. 야, 네가 있지. 너 더 맞아야 돼. Sementara itu telah terjadi pembunuhan di sebuah apartemen yang langsung ditangani oleh detektif Han dan rekan kerjanya bernama Dong Sik. Kini sering terjadi kasus pembunuhan dengan motif yang tidak diketahui dan bahkan pihak kepolisian pun tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban sehingga menyulitkan penyidik untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Untuk sementara, detektif Han meminta Dong Sik untuk mengumpulkan petunjuk apapun yang bisa mengarahkan mereka kepada si pelaku pembunuhan. Pada malam harinya, Shin Hyun melakukan aktivitas pada biasanya mengambil barang-barang yang disimpan di depan pintunya, termasuk buah yang kembali diberikan oleh tetangganya tadi pagi. Bersamaan dengan itu telah diberitakan kasus pembunuhan yang marak terjadi belakangan ini dan sontak saja membuat Shin Hyun lagi-lagi melihat garis merah pada seorang pria misterius bertepatan saat reporter berita sedang berada di lokasi kejadian yang ada. Shin Hyun merasa jika pria misterius itu menyimpan sebuah rahasia. Tak berapa lama kemudian, seorang pria dengan pakaian yang sama mendatangi apartemen sebelah milik dari Shin Hyun yang sontak saja ia terkejut dengan apa yang ia lihat sama persis dengan di berita tadi dan melihat sebuah garis merah milik si pria tadi. Merasa khawatir dengan tetangganya yang sering memberikannya buah, ia pun mencoba untuk menelpon polisi, namun rupanya HP milik Shin Hyun lupa dicas dan mendadak mati. 맞은편 집에 Keesokan harinya, detektif Han pun masih dibuat pusing dengan kasus pembunuhan yang ada dan masih belum menemukan petunjuk apapun.
Di saat itulah muncul sang keponakan yaitu Seon yang rupanya ingin meminta uang untuk keperluan pribadi serta hari ini Seon tidak masuk ke sekolah dan tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Tanpa banyak tanya, detektif Han pun memberikannya sejumlah uang yang cukup untuk keperluan sehari-hari sang keponakan. Bukannya bersyukur, malah Seon meminta uang lebih sehingga membuat sang paman curiga dengan kelakuan dari Seon yang benar saja saat itu Seon ingin masuk ke kamarnya dan paman pun melihat luka-luka dari keponakannya itu dan menduga bahwa telah terjadi kekerasan ataupun perundungan di sekolah Seon yang menimpa keponakannya itu dan meminta Seon untuk melaporkan hal tersebut. Namun Seon mengacuhkan perkataan dari pamannya itu. Bersamaan dengan itu, Dong-sik menelpon detektif Han untuk menginformasikan bahwa semalam mereka mendapatkan laporan dari tetangga apartemen miliknya tempat ia tinggal bahwa seorang berada di sana telah melihat seorang pria misterius yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, sehingga detektif Han pun bergerak cepat untuk menginterogasi tetangga apartemennya itu. Setibanya di sana, ia pun mencoba untuk menanyai pemilik kamar tersebut yang rupanya adalah Shin Hyun. Dan tentu saja, Shin Hyun tidak ingin membuka pintu dan merasa tidak aman di luar sana. Tak berapa lama kemudian, muncullah seorang pria yang tinggal di lantai bagian atas dan mengatakan jika sang pemilik kamar tidak akan keluar karena sifatnya introvert dan meminta sang detektif datang di lain waktu. Detektif Han yang masih berusaha pun meminta kepada sang pemilik kamar untuk setidaknya menceritakan apa yang ia lihat dan laporkan kepada pihak kepolisian mengenai laporan semalam. Sedikit banyaknya informasi yang didapatkan mungkin saja akan berguna bagi pihak kepolisian. Mendengar hal itu membuat Shin Hyun pun membuka pintunya secara perlahan namun tidak membiarkan detektif Han masuk. Ia menceritakan bahwa semalam ia melihat pria misterius mendatangi tetangga apartemennya, namun rupanya pria itu merupakan pacar dari tetangganya sendiri dan meminta maaf karena telah memberikan informasi yang keliru. Pada malam harinya, pria misterius itu kembali melakukan aksi kriminalnya. Kali ini ia mendatangi apartemen targetnya membawa sebuah paket kiriman yang tentu saja melewati kamar milik dari Shin Hyun dan merasa hal buruk akan terjadi malam ini. Ia pun mencoba untuk mengintip dari pintu miliknya yang bersamaan dengan itu si pria misterius telah selesai dengan urusannya di lantai atas dan curiga seseorang sedang mengawasinya. Di tempat lain, Dong-sik menemukan petunjuk baru mengenai kematian korban pembunuhan beberapa waktu yang lalu berupa nama mantan pacar dari korban yang bernama Jong-min dan tinggal berdekatan dengan apartemen milik sang detektif Han. Merasa ada yang janggal dengan hal tersebut membuat detektif Han meminta Dong-sik memeriksa apartemen Jong-min sementara dirinya yang akan ke tempat lain mencari petunjuk baru. Singkat cerita, Dong-sik pun mendatangi apartemen milik Jong-min untuk melakukan penggeledahan dan jika terbukti terkait dengan kasus pembunuhan tersebut, maka saat itu juga pihak kepolisian akan menangkapnya. Melihat tak adanya tanda-tanda keberadaan dari Jong-min dan pintu yang tak terkunci, membuat Dong-sik mulai memasuki ruangan tersebut yang tampak gelap dan mencurigakan. Namun rupanya Jong-min bersembunyi di dalam kegelapan dan langsung menyerang Dong-sik. 뭐가 이상해? 여보세요? 동식아. Ternyata selama ini Jong-min merupakan pembunuh yang telah dicari-cari polisi karena telah melakukan berbagai kasus pembunuhan di berbagai tempat. Kini target selanjutnya merupakan tetangga apartemen dari Shin Hyun yang tak berapa lama kemudian Shin Hyun merasakan firasat buruk dan melihat langsung Jong-min yang menuju tempat tetangganya itu. Shin Hyun mencoba untuk menghubungi tetangganya namun lagi-lagi HP miliknya mati. Saat itu juga Shin Hyun pun mengambil pisau dan memutuskan untuk menolong tetangganya itu sekaligus merupakan hari pertama ia keluar dari rumahnya sejak lama dan meski berat mengambil keputusan, ia secara terpaksa menguatkan diri untuk menolong tetangga yang selalu memberikannya buah dan merupakan tetangga yang baik hati. Secara tertati-tati dan gemetaran, Shin Hyun mulai mendatangi apartemen milik tetangganya itu dan mencegah Jong-min melakukan pembunuhan. Sementara itu si tetangga menyambut si pria misterius dan masih menganggap jika pria yang datang merupakan pacarnya yang sering menemuinya dengan pakaian yang sama. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa yang datang bukanlah sang pacar melainkan sang mantan yang masih menyimpan dendam akibat hubungan mereka yang tidak berjalan baik.
Jongmin juga ternyata dapat melihat garis merah di kepala setiap orang dan kini ia menargetkan sang mantan dan menyebutnya sebagai penebusan dosa. Namun untungnya Shin Hyun datang di saat yang tepat dan mencegah Jongmin melakukan pembunuhan. Jongmin yang tahu betul sifat introvert dari tetangganya itu tidak takut dengan ancaman dari Shin Hyun dan justru malah Jongmin yang mengambil pisau darinya dan menusuk Shin Hyun sehingga bisa dibilang usaha dari Shin Hyun sia-sia. Bersamaan dengan itu, detektif Han yang sedari tadi tak dapat menghubungi Dong Sik curiga telah terjadi sesuatu sehingga memutuskan untuk mendatangi lokasi. 너만 없으면 되는데. 사랑이 없어지고 있네. Setelah kejadian itu, keduanya mendapatkan perawatan yang tentu saja bagi Shin Hyun hal itu tidak ia perlukan karena luka tusuknya tadi telah sembuh sebagaimana kita lihat kejadian di awal ketika ingin bunuh diri dan menyayat tangannya sendiri, hal tersebut sia-sia dan tak dapat mati. Shin Hyun justru kepikiran dengan perkataan dari Jongmin yang sesaat sebelum meninggal, ia mengatakan bahwa garis-garis yang berada di kepalanya telah menghilang dan Shin Hyun yakin bahwa bukan hanya dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan spesial itu, namun di luar sana pasti ada orang lain sama seperti dirinya. Detektif Han kembali menemuinya dan khawatir dengan kondisi dari Shin Hyun sekaligus memintanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Bersamaan dengan itu, Seon datang untuk melihat apa yang terjadi dan mengenali Shin Hyun serta pertemuan dari ketiganya itu merupakan awal dari petualangan yang baru saja akan dimulai. Sepulangnya dari lokasi kejadian, Detektif Han pun menanyai keponakannya itu tentang apa saja yang telah terjadi di sekolahnya karena khawatir jika Seon telah menjadi korban pembulian dan ia meminta agar menceritakan apa yang telah terjadi di sekolahnya. Detektif Han pun beranjak dari kamar tersebut dan Seon pun mengatakan bahwa wanita tadi bernama Shin Hyun yang merupakan teman SMP-nya dulu, namun karena insiden ibunya yang menusuk suaminya sendiri membuatnya ditinggalkan begitu saja dan tak melanjutkan sekolahnya. Sementara itu Shin Hyun yang telah mulai memahami apa yang telah terjadi dan berhasil menggagalkan tindakan kejahatan membuatnya kini sedikit lebih berani daripada sebelumnya dan menyadari bahwa kemampuannya itu dapat ia gunakan untuk menolong orang lain. Serta tak berapa lama kemudian ia pun mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak diketahui dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah sekolah karena rupanya ia telah mengetahui apa yang Shin Hyun lihat serta juga memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Kini Shin Hyun masih memikirkan apa yang ia harus lakukan dan penasaran tentang siapa yang mengiriminya pesan tersebut dan bagaimana orang itu bisa mengetahui jika Shin Hyun memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain. Namun sebelum itu, kini Shin Hyun telah berbeda dari sebelumnya yang dikenal introvert sekarang berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Sementara itu untuk Seon, kini dirinya memutuskan untuk ke sekolah lagi agar tidak dicurigai oleh sang paman yang mulai mencari tahu kenapa Seon sering bolos dari sekolahnya. Namun lagi-lagi yang namanya pembuli tidak akan merasa puas jika belum melakukan tindakan perundungan, terlebih lagi hampir dari sebagian teman kelas dari Seon mendukung aksi tersebut dan tidak memperdulikan apa yang terjadi. Ketika Seon masuk ke kelas pun ia masih menjadi korban pembulian yang dilakukan oleh Kim Hye yang telah menemukan surat pernyataan cinta milik Seon dan membacakannya sehingga membuat Seon merasa malu dengan hal itu dan membuatnya melawan tindakan Kim Hye sehingga perkelahian itu pun disaksikan oleh teman sekelas mereka yang bahkan tidak berniat untuk melerai keduanya. Guru pun datang dan melerai mereka. Guru tersebut bernama Bu Gyujin yang sebagai seorang guru bukannya menasihati untuk tidak melakukan pembulian, justru malah hanya sebatas melihat saja dan lebih parahnya lagi hanya Seon yang dinasihati dan disalahkan atas kejadian tadi yang seolah-olah sekolah tersebut tidak peduli dengan kasus pembulian.
Seon pun meminta untuk pulang saja karena merasa tidak aman jika tetap masuk di kelasnya. Di saat itulah ia menemukan sebuah kacamata yang berada di sebuah loker kosong dan mencari tahu siapa pemilik kacamata tersebut yang bisa saja milik temannya yang ketinggalan di sana. Merasa penasaran dengan kacamata itu membuatnya mengambil dan membawa kacamatanya agar dapat memberikan kacamata tersebut jika sang pemilik merasa kehilangan. Pada malam harinya di kantor kepolisian terlihat detektif Han ditemani oleh Dong Sik masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jong Min, sehingga meski kasus tersebut telah terungkap, namun bagi detektif Han kasus tersebut masih menjanggal di pikirannya dan akan ke apartemen Jong Min mencari petunjuk lainnya. Sementara itu, Seon pun memakai kacamata yang ia temukan dan melihat garis merah di atas kepalanya, namun belum mengetahui garis apa yang ada pada dirinya. Bersamaan dengan itu, sang paman pun telah kembali dari penyelidikannya sehingga Seon pun keluar kamar dan sangat terkejut melihat garis merah yang ada pada pamannya itu sangatlah banyak dan membuatnya ketakutan, sehingga Seon pun memutuskan untuk keluar rumah mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang ia lihat kini berbeda dengan sebelumnya. Saat keluar rumah itu, ia berpapasan dengan Shin Hyun yang melihatnya bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya yang seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu dan mulai curiga dengan kelakuan dari Seon. Semakin Seon berjalan jauh meninggalkan apartemennya, semakin banyak juga ia melihat garis-garis merah di atas kepala orang-orang yang ia temui dan mulai memahami apa yang ia lihat ketika garis-garis tersebut saling terhubung ke beberapa orang dan menyimpulkan bahwa garis tersebut adalah ikatan hubungan dengan orang lain, sehingga dengan kacamatanya itu ia memutuskan untuk terus menggunakannya. Keesokan harinya Seon pun berangkat ke sekolah dan sang paman berniat untuk mengantarnya. Namun karena Seon telah mengetahui kelakuan dari sang paman itu membuatnya merasa risih sehingga mengabaikan sang paman. Singkat cerita, sampailah Seon di sekolah dan melihat garis-garis merah di kepala orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengetahui siapa saja yang telah melakukan hubungan seks. Bahkan Seon juga melihat tak ada garis merah di kepala gurunya yang menandakan bahwa Bu Guru Gyujin masih segel dan belum tersentuh oleh siapapun. Bukan hanya itu saja, bahkan Seon melihat garis merah pada Kim Hye beserta anggota gengnya, dan yang menarik perhatian dari Seon adalah garis merah pada Kim Hye mengarah ke sebuah tempat tak jauh dari sana, sehingga Seon pun mengikuti garis tersebut. Yang alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa garis tersebut terhubung pada seorang guru yang bernama Pak Sung Jin, sehingga kini Seon mengetahui rahasia dari Kim Hye yang telah melakukan hubungan terlarang pada Pak Guru Sung Jin yang telah beristri. Jam pelajaran pun dimulai dan guru mereka pun memperkenalkan murid baru yang ternyata adalah Shin Hyun dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda itu. Kini Seon dan Shin Hyun pun menjadi teman kelas dan akan semakin sering bertemu ke depannya. Sementara itu, detektif Han pun kembali memeriksa barang bukti kasus pembunuhan itu dan tidak menemukan kacamata milik Jong Min, sehingga kini ia memutuskan untuk mencari tahu siapa Jong Min dan di mana ia bekerja. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, detektif Han pun mendatangi sekolah Seon dan ternyata Jong Min merupakan salah satu mantan guru yang mengajar di sana, sehingga untuk mendapatkan petunjuk lain, detektif Han menemui salah satu guru yang berada di sana yaitu Bu Gyujin terkait kehidupan Jong Min sehari-hari. Dari pertanyaan yang diberikan diketahui bahwa Jong Min tak pernah menggunakan kacamata sehingga semakin membuat detektif Han penasaran. Sementara itu lagi-lagi Seon mendapatkan perlakuan buruk dari Kim Hye, namun kali ini Seon merasa biasa-biasa saja. Bahkan justru kini ia tidak takut dengan Kim Hye yang bertindak semena-mena dan mengatakan bahwa segala sesuatu tentang Kim Hye telah ia ketahui dan tak lama lagi akan membuatnya malu. Sebelum kegaduhan semakin parah, tiba-tiba Shin Hyun datang dan mencegah tindakan pembulian itu, yang dari tindakannya tersebut membuat Kim Hye menyeret Shin Hyun, namun bukannya takut, justru Shin Hyun membalikkan keadaan dan menarik Kim Hye untuk ikut terjun dari atap sekolah. Shin Hyun akan melepaskan Kim Hye jika berjanji untuk tidak lagi mengganggu Seon. Kim Hye yang ketakutan pun berjanji tidak akan mengganggu lagi dan memutuskan untuk pergi dari sana, sehingga kasus pembulian itu pun selesai saat itu juga. Kembali kepada detektif Han, kini ia ke sebuah bar dan menanyakan tentang Jong Min yang sering berada di sana. Bartender pun menuturkan bahwa Jong Min merupakan pelanggan tetap di bar itu dan sering berbicara sendiri yang kadang tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya.
Akibat tingkahnya yang aneh itu, Jongmin kadang terlibat perkelahian karena sering berbicara sendirian dan mengatakan hal-hal aneh pada orang-orang yang berada di sana, serta si bartender juga mengatakan bahwa foto yang ditunjukkan oleh detektif Han sedikit berbeda karena Jongmin yang ia kenali sering menggunakan kacamata. Pada malam harinya, terlihat Kim Hye diikuti oleh Seon yang tampak penasaran kemana Kim Hye akan pergi dan terlihat akan bertemu dengan seseorang. Rasa penasaran dari Seon pun terjawab ketika Kim Hye rupanya bertemu dengan gurunya sendiri yaitu Pak Sung Jin di sebuah penginapan yang tentu saja keduanya akan melakukan pengencerotan cihui-cihui mantap. Sehingga Seon pun memutuskan untuk memfoto mereka dan akan menjadikan foto tersebut sebagai bahan ancaman jika Kim Hye mengganggunya lagi. Foto itu pun langsung ia kirimkan kepada Kim Hye, namun bukannya takut, malah Kim Hye tenang-tenang saja dan berdalih jika hubungan tersebut ketahuan, maka yang akan disalahkan adalah Pak Sung Jin, sehingga Kim Hye akan terbebas dari segala hukuman yang ada. Seon yang ingin balas dendam pun tak kehabisan cara dan telah memikirkan bagaimana rencana untuk membongkar skandal perselingkuhan itu. Keesokan harinya, rencana tersebut telah ia lakukan dengan mengirimkan Pak Sung Jin foto bukti perselingkuhannya sehingga Pak Guru pun tak dapat menyembunyikan rasa khawatir dan ketakutannya serta dari pesan yang tidak diketahui identitasnya itu juga meminta uang tutup mulut sebesar 200 juta. Pak Sung Jin yang khawatir pun mengajak Kim Hye bertemu di tempat rahasia mereka dan mengatakan jika hubungan terlarang mereka telah diketahui oleh seseorang. Kim Hye pun mengatakan jika yang mengirimkan foto tersebut adalah Seon yang memergoki mereka di penginapan semalam dan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka ketika perselingkuhan itu terungkap. Perbuatan dari Seon rupanya tak hanya itu saja, ternyata Seon juga mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan guru-guru lain sehingga membuat beberapa guru khawatir dengan rumah tangga mereka sendiri dan membuat Seon semakin percaya diri serta semakin akrab dengan siswi-siswi lain yang merasa sesuatu hal telah berbeda daripada diri Seon sekaligus membuatnya lebih populer di kalangan murid-murid lain. Shin Hyun yang semakin melihat perbedaan tersebut pun curiga bahwa Seon juga dapat melihat garis merah di kepala orang lain. Untuk memastikan hal itu, Shin Hyun mengajak Seon untuk berbicara empat mata dan menanyakannya perihal kacamata yang sering ia gunakan. Tanpa basa-basi, Shin Hyun pun mengatakan jika kacamata yang Seon gunakan dapat melihat garis merah di atas kepala seseorang karena belakangan ini curiga dengan kelakuan Seon yang tampak aneh. Shin Hyun juga mengaku jika dirinya juga dapat melihat hal yang sama tanpa menggunakan kacamata dan membuktikan perkataannya itu dengan menyebutkan garis merah milik Seon sekaligus perselingkuhan yang terjadi di sekolah mereka. Merasa terpojok dengan perkataan Shin Hyun, membuat Seon mengambil kembali kacamatanya dan memperingati Shin Hyun untuk tidak mencampuri urusannya. Singkat cerita, Seon pun mendapatkan pesan dari Pak Sung Jin untuk menemuinya di atap sekolah tengah malam nanti dan akan memberikan apa yang ia inginkan. Mengetahui hal tersebut membuat Seon lupa dengan dirinya sendiri dan memilih untuk bersenang-senang karena sebentar lagi akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Tanpa disadari Seon ternyata diikuti oleh Kim Hye yang mendengar percakapan antara Shin Hyun dengan Seon di toilet sekolah sekaligus mengetahui bagaimana cara Seon melihat garis merah di atas kepala orang lain. Seon yang sibuk pacaran akhirnya lengah dan meninggalkan tas miliknya membuat Kim Hye memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kacamata yang dapat melihat garis merah pada orang lain. Seon yang kini hendak pulang pun memeriksa tas miliknya namun terkejut mengetahui jika kacamata miliknya telah hilang dan mulai panik karena kacamata tersebut sangat berarti baginya. Kim Hye yang akhirnya mendapatkan kacamata itu pun melihat sendiri kemampuan dari kacamata tersebut, namun tiba-tiba sesuatu terjadi padanya. Kembali ke Seon, kini ia curiga dengan Shin Hyun sehingga menelpon dan menuduhnya telah mengambil kacamata tersebut karena hanya Shin Hyun yang mengetahui tentang kacamata miliknya. Seon pun meminta Shin Hyun untuk atap sekolah mengambil kacamatanya itu sekaligus akan bertemu dengan seseorang di sana. Shin Hyun yang tidak mengetahui apa-apa pun merasakan firasat buruk sebentar lagi akan terjadi sehingga memutuskan untuk datang ke sekolah. Tepat pada tengah malam, Seon pun telah sampai dan menuju atap sekolah yang pada akhirnya ia bertemu dengan Pak Sung Jin yang memohon agar perselingkuhannya itu tidak dipublik karena jika ketahuan pihak sekolah maka ia akan dipecat dan tak akan mampu membiayai keluarganya. Seon yang tidak memperdulikan hal itu justru mengembalikan perkataan dari Pak Sung Jin yang ketika terjadi pembulian para guru seakan-akan tidak peduli dengan kasus tersebut, bahkan pihak sekolah justru menyalahkan Seon. Tak berapa lama kemudian, Pak Sung Jin pun mendapatkan sebuah pesan dari istrinya tentang foto perselingkuhan itu dan menduga bahwa
Seon telah mengirimkan foto tersebut. Namun justru Seon tidak melakukan hal tersebut dan hal tak terduga pun terjadi. 어우, 갑자기? 갑자기 2천을 어디서 구해? 웃기지 마. 어떻게든 내가 돈... 네가 보낸 거야. 뭔 소리야? 왜? Shin Hyun pun membawa Seon ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan sangat shock dengan apa yang telah terjadi. Begitu juga dengan detektif Han yang telah mendapatkan kabar dari Shin Hyun sangat-sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada keponakannya itu. Shin Hyun mengatakan jika ia ke sana karena mendapatkan telepon dari Seon untuk ke sekolah, namun tidak mengetahui jika akan terjadi hal di luar dugaan dan menduga bahwa seseorang telah merencanakan hal itu dan sengaja mendorong Seon agar kejadian itu seakan-akan Seon telah bunuh diri. Keesokan harinya di ruang guru mereka telah mendapatkan berita tentang salah satu murid melompat dari atap sekolah dan membuat salah satu petinggi sekolah dibuat geram karena merasa guru-guru yang berada di sana tidak becus dalam mengajar dan membiarkan kasus pembulian terus terjadi. Selain itu Pak Sung Jin tidak masuk sekolah serta Kim Hye yang dinyatakan hilang semakin menambah ketegangan yang ada. Kegaduhan mulai semakin memanas di antara mereka dan saling menyalahkan satu sama lain sehingga guru-guru lain pun bertindak untuk melerai perkelahian yang ada. Bu Gyujin yang merupakan wali kelas dari Seon merasa bersalah karena tidak membimbing murid-muridnya agar tidak melakukan pembulian. Kabar buruk juga menimpa salah satu guru yang bernama Jeongwoo karena tahun ini ia gagal menikah. Jeongwoo yang telah menjalin hubungan dengan pacarnya itu kandas di tengah jalan sehingga membuatnya cukup terpukul dan memutuskan untuk menemui sang kakak yang tinggal tak jauh dari sekolah ia mengajar. Jeongwoo berencana untuk tinggal sementara bersama dengan sang kakak karena sebentar lagi mereka akan mengadakan upacara memperingati kematian bagi orang tua mereka. 아유라. 벌써 그렇게 됐다야. 괜찮으시대 나와 있는 거? 김병철 씨 덕분이다, 그지? 당연하지, 내 동생인데. Sementara itu Shin Hyun ke atap sekolah untuk mencari petunjuk mengenai apa yang terjadi pada Seon. Tak berapa lama kemudian ia dihampiri oleh murid dari kelas lain bernama Kyung Jin yang juga cukup mengenali Seon dan juga curiga bahwa Seon tidak mungkin bunuh diri serta curiga seseorang telah melakukan perencanaan pembunuhan pada Seon. Ia cukup curiga dan berasumsi bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah orang-orang yang Seon kenali. Shin Hyun pun menghentikan ocehan dari Kyung Jin dan mengatakan bahwa Seon masih hidup namun keadaannya kini masih koma sehingga memintanya untuk diam sejenak. Di saat itulah Shin Hyun melihat ketua kelas mereka yang bernama Jun memakai kacamata yang sama persis dengan milik Seon dan curiga kacamata itu dapat melihat garis merah. Ia pun memeriksa kacamata milik Jun, namun rupanya kacamata itu hanyalah kacamata biasa dan Jun menjelaskan bahwa ia sengaja memakai kacamata tersebut karena merasa tak terbiasa jika memakai lensa kontak mata. Namun lagi-lagi kacamata misterius itu muncul di meja guru yaitu Jeongwoo dan menanyai Bu Gyujin tentang kacamata yang berada di mejanya. Bu Gyujin yang melihat hal itu justru mengatakan bahwa kacamata itu berada di meja Pak Jeongwoo tentu saja merupakan kacamata miliknya sendiri dan memintanya untuk menggunakan kacamata itu. 네. Detektif Han pun menemui Bu Gyujin untuk mencari tahu informasi mengenai Kim Hye yang dicurigai berkaitan dengan kasus yang ada. Namun Bu Gyujin mengatakan bahwa jika Kim Hye tidak masuk sekolah dan menghilang entah kemana. Detektif Han juga meminta agar murid yang terakhir kali bersama dengan Seon memberikan kesaksian agar membantu pihak penyidik dalam menangani kasus yang ada. Murid tersebut bernama Ji Won yang Seon ajak kencan di malam itu menuturkan bahwa mereka hanya melakukan aktivitas kencan pada umumnya dan tidak melakukan hal-hal yang aneh. Namun sesaat sebelum Seon berlari meninggalkannya, ia tampak panik karena kehilangan sesuatu dan di saat itulah ia tidak lagi bertemu dengan Seon.
Setelah melakukan interogasi, detektif Han pun kembali ke kantor kepolisian dan memeriksa CCTV yang berada di toko tempat Seon terakhir terlihat, yang pada akhirnya detektif Han melihat sendiri kejadian itu di mana Kim Hye yang mengambil kacamata milik Seon dan mengamati setiap CCTV di sekitar tempat tersebut, yang pada akhirnya Kim Hye menghilang di sebuah parkiran tak jauh dari tempat Seon berada. Sementara itu, Jang Woo tengah menikmati makan malam bersama dengan sang kakak beserta dengan suaminya yang bernama Kim Beong. Suami dari sang kakaknya itu sangat menyambut kedatangan dari Jang Woo karena bisa menemani istrinya di rumah karena beberapa hari lagi ia akan melakukan tugas di luar kota. Kim Beong terlihat seperti sangat menyayangi keluarganya itu dan sangat family man. Kim Beong menanyakan mengapa Jang Woo membatalkan pernikahannya setelah pacaran selama 6 tahun, yang dari penjelasan Jang Woo, ia menemukan pacarnya itu telah berselingkuh dengan temannya sendiri sehingga Jang Woo pun membatalkan rencana pernikahannya. Setelah obrolan tadi, keduanya pun keluar sejenak untuk membeli sesuatu dan disinilah Jang Woo mulai penasaran dengan suami kakaknya itu yang ternyata menyembunyikan sesuatu dan membuat Jang Woo melihat salah satu garis merah miliknya berada di apartemen yang sama. 아유, 죄송합니다. 문제야 그냥. 아니 저기 나도 좋아하는 게 뭔지 알아? 저놈이 술이 약하네. Sementara itu di kantor kepolisian, atasan dari detektif Han meminta kasus dari keponakannya itu dihentikan karena perintah dari kantor pusat telah memutuskan bahwa kasus tersebut murni perbuatan sendiri dan meminta pihak penyidik menutup kasus tersebut. Detektif Han yang tentu saja tidak menerima keputusan tersebut bersitegang dengan sang atasan karena jika berada di posisi yang sama, pasti sang atasan akan melakukan hal yang sama, dan untuk saat ini detektif Han akan terus mencari si pelaku secara diam-diam tanpa sepengetahuan kantor pusat. Kembali pada kehidupan Jang Woo, kini ia bersama dengan kakaknya itu menemukan sebuah kiriman paket yang ternyata salah alamat dan seharusnya dikirim ke kamar 401, tepatnya di lantai 4 tempat Jang Woo melihat garis merah Kim Beong. Ia yang penasaran dengan pemilik garis itu pun mulai menyelidiki siapa yang berada di kamar 401 dan mulai mendatanginya. Pada akhirnya ia pun melihat sendiri pemilik kamar tersebut yang merupakan seorang wanita muda dan menduga bahwa wanita itu adalah selingkuhan dari suami kakaknya itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya di sekolah, para guru-guru dan murid digemparkan dengan kasus perselingkuhan dari Pak Sung Jin dan Kim Hye yang telah terbongkar dan tersebar di internet sehingga menjadi bahan perbincangan di sekolah tersebut. Selain itu, rupanya Pak Sung Jin telah ditemukan tewas di dalam mobilnya sendiri dan meninggalkan sebuah surat pengakuan bahwa dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang murid dan karena malu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Detektif Han yang menyelidiki kasus tersebut justru menduga bahwa Pak Sung Jin tidak melakukan hal tersebut dan menduga bahwa ada orang lain yang terlibat serta membunuh Pak Sung Jin dan seolah-olah terlihat bunuh diri. Ia akan mencari petunjuk lain yang bisa saja saling berkaitan dengan kasus Seon yang melompat dari atap sekolah. Untuk memastikan itu, detektif Han pun menjemput Shin Hyun di sekolahnya dan mulai menanyainya tentang mengapa Shin Hyun sangat yakin jika Seon tidak bunuh diri di malam ia menelponnya. Shin Hyun pun meminta detektif Han untuk mencari kacamata milik Seon jika ingin tahu apa yang terjadi selama ini pada Seon. Sementara itu Jang Woo yang penasaran dengan Kim Beong akhirnya mengikuti kemana tujuan dari suami kakaknya itu dan curiga bahwa tugas di luar kota yang ia maksud sebelumnya hanyalah alasan semata untuk menemui selingkuhannya di luar sana. Ia pun mengikutinya dan sampai di sebuah hotel mewah tempat para konglomerat berkumpul dan pada akhirnya menemukan jawaban dari rasa curiganya itu yang ternyata benar. Kim Beong telah berselingkuh dengan wanita yang berada di lantai 4 apartemen mereka. Melihat hal itu, Jang Woo pun memutuskan untuk mendatangi Kim Beong agar memutuskan hubungan dengan selingkuhannya itu jika tidak ingin ketahuan dengan istrinya sendiri serta akan memberikannya kesempatan untuk terakhir kalinya. 알았지? 끊는다. 좀만 기다려. 이게 뭐 하는 짓이야? 이건 내 사생활. 너무 당당하시네요. 알았어. 오늘 안에 꼭 정리해 주세요. 누나한테 얘기하지 말고.
Setelah pertemuan itu, Jeongwoo pun kembali menemui kakaknya itu untuk terakhir kalinya karena ia telah memutuskan untuk pindah ke luar negeri mencari sekolah lain sekaligus akan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Setelah berpamitan dengan sang kakak, Jeongwoo pun kembali ke sekolah mengemasi barang-barangnya dan berpamitan dengan guru-guru lain termasuk Bu Gyujin yang merupakan rekan kerjanya selama beberapa tahun ini. Jeongwoo yang penasaran dengan siapa wanita selingkuhan Kim Byung itu pun mencoba untuk mencari tahu di Instagram. Ia pun menemukan akun milik wanita itu dan melihat barang-barang mewah yang telah diberikan oleh Kim Byung. Ia juga melihat unggahan terbaru dari wanita tersebut, yaitu foto kehamilan dirinya, sehingga membuat Jeongwoo pun memutuskan untuk kembali ke apartemen sang kakak untuk memberitahukan perselingkuhan suaminya. Sesampainya di depan apartemen, terlihat orang-orang berkerumun di depan apartemen karena di sana terlihat sebuah mobil sedang menabrak mobil lain secara terus-menerus yang ternyata mobil tersebut adalah milik si wanita selingkuhan dari Kim Byung. Si pengemudi pun terus melakukan hal yang sama, namun Jeongwoo pun memberanikan diri untuk menghentikan perbuatan si pengemudi yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Ia ke sana untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun sebelum ia menjelaskan, sang kakak terlebih dahulu menyalahkan Jeongwoo atas apa yang telah terjadi dan secara bersamaan Kim Byung pun datang dan melihat sendiri kejadian tersebut dan langsung menenangkan wanita selingkuhannya. Melihat hal itu membuat Jeongwoo memberikan salam olahraga sehingga kegaduhan semakin terjadi. Sebelum melanjutkan aksinya itu, sang kakak pun menghentikan Jeongwoo dan mengatakan hal yang sebenarnya sekaligus. Disinilah letak plot twistnya, yaitu ternyata Kim Byung bukanlah suami dari kakaknya itu dan wanita tadi adalah istri sah dari Kim Byung dan selama ini sang kakaklah yang merupakan wanita simpanan dari suami orang lain. Akibat Jeongwoo yang mendatangi Kim Byung beberapa waktu yang lalu akhirnya memutuskan untuk kembali kepada istrinya karena mendapatkan kabar jika sang istri telah hamil. Keputusan itu pun membuat sang kakak menjadi stres dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya sebagai wanita simpanan. Sementara itu, detektif Han pun kembali menemui Shin Hyun untuk memperlihatkan buku harian dari Seon yang berisi tentang catatan penting serta gambar kacamata yang sering ia gunakan itu. Di saat itulah Shin Hyun mengatakan hal yang sebenarnya jika kacamata itu dapat melihat garis merah di kepala seseorang. 야, 선글라스. 네가 말한 안경이 그 안경이냐고. S라인. Shin Hyun akhirnya menjelaskan mengenai apa yang selama ini ia lihat dengan kemampuannya itu dan menduga bahwa ada banyak kacamata lain yang beredar di luar sana sehingga orang-orang yang menyalahgunakan kacamata tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Dari kasus Seon, ia cukup yakin bahwa seseorang telah menjebak Seon sehingga ia meminta untuk detektif Han segera menemukan kacamata milik Seon. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyun terlihat begitu lesu akibat kepikiran dengan kasus Seon yang belum terpecahkan. Kyung Jin yang melihat hal itu mengajak Shin Hyun untuk jalan-jalan di akhir pekan, namun Shin Hyun menolak hal itu karena harus bekerja paruh waktu di sebuah penginapan. Sementara itu, seorang pegawai administrasi bernama Mi Seong ternyata mendapatkan kacamata yang sama dengan milik Seon sehingga ia juga dapat melihat garis merah di kepala seseorang. Mi Seong yang awalnya tidak ingin menjadi seorang pegawai namun bercita-cita menjadi seorang aktris yang menurutnya sangat cocok karena ia telah lama belajar di dunia akting dan apabila ada kesempatan maka ia akan mengambil tawaran tersebut. Tak berapa lama kemudian para guru-guru di sana rupanya menyimpan rasa pada seorang guru musik. Tidak terkecuali Mi Seong yang juga melihat guru musik tersebut dan langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. 미성 씨는 고향이 어디예요? 굳이 왜요? 물어봐 줄까요? 밥이나 먹어. Setelah melakukan aktivitasnya bukannya pulang ke rumah, Mi Seong justru memiliki kebiasaan aneh di mana ia mengenakan pakaian yang sangat berbeda dan berdandan layaknya aktris seperti yang ia idam-idamkan. Selain itu, ia sengaja berpakaian seperti itu agar tak ada orang lain yang mengenalinya sekaligus bebas mengekspresikan dirinya. Ia ke sebuah penginapan di mana penginapan itu merupakan tempat Shin Hyun bekerja. Sementara itu di kantor kepolisian, detektif Han dan Dong Sik masih menyelidiki kasus pembunuhan yang belakangan ini sering terjadi dan mencoba untuk mengaitkan setiap petunjuk yang ada dan menduga bahwa ada dalang di balik semua ini yang merencanakan pembunuhan tanpa ikut terlibat dalam kasus tersebut.
Detektif Han mengatakan jika awal mula setiap kasus pembunuhan yang mereka temukan selalu mengarah pada sebuah kacamata misterius yang dapat membuat seseorang berubah sikap. Namun di setiap lokasi kejadian, kacamata tersebut selalu menghilang entah kemana. Kembali ke tempat Shin Hyun bekerja, rupanya Kyung Jin dan Jun datang mengunjunginya dan sengaja ke sana untuk melihat dan penasaran dengan orang-orang yang datang ke sana untuk bercihui-cihui mantap. Berhubung mereka adalah pelajar yang belum cukup umur, tentu saja tidak diizinkan untuk masuk sembarangan ke sana. Tak berapa lama kemudian, seseorang datang dan menyewa sebuah kamar untuk beristirahat, yang saat itu juga Kyung Jin melihat orang tersebut dan tampak tak asing baginya. Rupanya Mi Seong memiliki obsesi dengan guru musik di sekolah dan mengidam-idamkannya berhubungan badan karena menurutnya tak ada pria lain yang bisa membuatnya berdebar-debar selain si guru musik. Shin Hyun dan yang lainnya pun ke atap penginapan untuk sekedar menceritakan pengalaman pacaran mereka. Namun tak berapa lama kemudian, Kyung Jin melihat Mi Seong baru saja keluar dari penginapan dan akhirnya mengingat siapa pegawai tersebut yang rupanya pegawai administrasi di sekolah mereka. Namun ia tidak tahu mengapa Mi Seong menggunakan pakaian seperti itu dan ke tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi. Mi Seong pun kembali ke apartemennya sendiri dan kembali ke realita kehidupan di mana ia hanya merupakan pegawai biasa yang sehari-hari hanya bekerja dan kembali setelah bekerja, serta ia cukup muak dengan kehidupannya yang monoton sehingga tak heran baginya jika ia bercita-cita menjadi seorang aktris dan bebas untuk mengekspresikan dirinya. Sementara itu detektif Han yang penasaran dengan latar belakang dari Shin Hyun pun membuka arsip kasus pembunuhan beberapa tahun yang lalu tentang kasus yang menimpa orang tuanya. Merasa cukup percaya dengan apa yang dikatakan oleh Shin Hyun membuatnya menghubunginya ke rumah sakit untuk bertemu sekaligus mengunjungi Seon yang masih dalam keadaan koma. Detektif Han menanyainya tentang garis merah milik Seon yang bisa saja terhubung ke seseorang yang berada di sekolah mereka. Namun hal itu dibantah oleh Shin Hyun yang tak menemukan garis penghubung pada siapapun di sekolah mereka. Pada keesokan harinya, Mi Seong tak sengaja melewati ruang musik dan mendengarkan lagu yang berada di ruangan tersebut serta terkesima dengan nada-nada yang begitu menyejukkan hatinya. Karena penasaran, ia pun masuk dan bertemu dengan si guru musik idaman hatinya itu. 죄송해요. 미성 씨 맞죠? Sementara itu saat pulang sekolah, Jun yang rupanya menyimpan rasa pada Shin Hyun pun mengajaknya ke sebuah tempat khusus bagi dirinya jika sedang merasa kebingungan dan merasa kesepian. Ia mengajak Shin Hyun ke kolam renang sekolah yang terlihat cukup kosong dan dapat mereka gunakan untuk berenang tanpa ketahuan oleh penjaga sekolah. Shin Hyun yang sudah lama tidak merasakan yang namanya berenang pun akhirnya menceburkan diri ke dalam kolam tersebut di mana dirinya dapat merasakan ketenangan dari segala hiruk pikuk yang telah terjadi. 가끔 몰래 수영하러 왔었어. 야, 너 괜찮아? Karena telah merasa begitu dekat dan percaya dengan Jun, membuat Shin Hyun menceritakan kemampuannya itu yang dapat melihat hal-hal aneh di luar dari kemampuan orang-orang pada umumnya dan dapat melihat garis merah pada seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja Jun yang menyukai Shin Hyun percaya dengan apa yang diucapkannya dan tak merasa bahwa Shin Hyun sedang membohonginya. Sekian lama Shin Hyun tak mendapatkan teman untuk berbagi cerita membuatnya kini bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang mau mendengarkannya dan di saat itu juga garis merah muncul di kepala Shin Hyun yang menandakan bahwa ia juga menyukai Jun. Singkat cerita, pada hari-hari seperti sebelumnya, Mi Seong kembali mendatangi penginapan tersebut hanya sekedar menjadi tempat peristirahatan sementara, di mana tempat itu merupakan tempat dirinya bebas mengekspresikan diri. Di saat itulah Shin Hyun mendengarkan Mi Seong yang sedang berakting seolah-olah dirinya sedang memerankan peran sebagai orang lain serta menceritakan bagaimana ia menjadi pribadi yang bebas melakukan apapun selama berada di kamar tersebut. Sekaligus, ia menceritakan saat pertama kali ke penginapan itu, ia menemukan kacamata unik yang dapat melihat garis merah saling terhubung ke tempat tersebut.
Karena penasaran, ia pun menggunakannya dan mengintip di lubang dinding yang terhubung dengan kamar sebelahnya dan melihat adegan cihui-cihui mantap yang semakin membuatnya bergairah. Setelah menceritakan hal itu, tak berapa lama kemudian, seseorang datang ke kamar sebelah miliknya dan kembali mengintip seperti biasanya, dan betapa bahagianya Misyong ketika melihat sosok si guru musik yang berada di sana dan menduga sang guru juga sedang ingin beristirahat di sana. Namun rasa bahagia itu berubah menjadi rasa kecewa saat wanita lain memasuki kamar tersebut yang rupanya si guru musik tak hanya ingin beristirahat, namun rupanya ia ingin ganti oli sehingga ia sengaja mengajak sang mantan untuk menemuinya di penginapan tersebut untuk diajak main kuda-kudaan. Setelah adegan kuda-kudaan itu selesai, sang guru musik akan kembali bertemu dengan sang mantan di jam yang sama, sehingga semakin membuat Misyong terbakar api cemburu dan meminta kepada Shin Hyun untuk memperpanjang sewa kamar yang ada di kamar sebelahnya. Misyong sengaja menyewa kamar tersebut karena sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya di jam yang sama, wanita yang kemarin pun datang namun langsung dibuat tak berdaya oleh Misyong dan menyekapnya di kamar miliknya. Serta yang lebih gilanya lagi, Misyong menggunakan pakaian milik si wanita dan berdandan menyamar menjadi wanita tersebut. Misyong sengaja melakukan hal itu demi bertemu dengan sang guru musik yang tentu saja akan melakukan pengencerotan. Misyong pun datang ke kamar milik sang guru musik yang tentu saja langsung mengenalinya dan kebingungan mengapa Misyong yang datang bukan sang mantan. Karena Misyong yang terlalu terobsesi dengan sang guru musik membuatnya melakukan segala cara termasuk mencampurkan minuman yang diminum oleh sang guru musik dengan obat bius sehingga membuat Misyong bebas melakukan apapun ketika sang guru telah pingsan. 난 무서웠어요. 근데 지금 남자들하고 관계를 가졌어요. 약을 미리 좀 타놨어요. 나는 많은 남자들과 나타난 이후로 Karena sebuah kesalahan membuat sang guru musik mengalami luka yang cukup serius dan membuatnya tewas saat itu juga. Dan rasa bersalah membuat Misyong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tak punya lagi gairah hidup setelah ditinggal oleh sang guru musik. Obsesinya yang berlebihan telah menyebabkan orang yang ia cintai meninggal sehingga untuk menebusnya ia melakukan bunuh diri. Dengan tenaga ekstra akhirnya si wanita tadi berhasil keluar kamar yang bersamaan dengan itu Shin Hyun menemukannya sehingga ia curiga telah terjadi sesuatu di kamar sebelahnya dan langsung memeriksa kamar tersebut yang saat itu juga ia masuk ke sana telah terdapat dua mayat yaitu mayat sang guru musik beserta dengan mayat Misyong yang telah berada di toilet. Detektif Han pun datang dan kembali menangani kasus tersebut dan lagi-lagi tak menemukan kacamata di lokasi kejadian. Ia pun menanyai Shin Hyun yang dapat melihat garis merah pada Misyong, namun tentu saja Shin Hyun tak mengetahui motif dari pembunuhan tersebut. Namun hal yang pasti adalah pembunuhan tersebut berkaitan dengan kacamata yang sering Misyong gunakan sama seperti Seon yang saat menggunakan kacamata tersebut sifat dan sikap penggunanya berubah drastis. Setelah melakukan sedikit interogasi dan lokasi kejadian telah sepi, membuat detektif Han menguras air pada bak bekas mayat Misyong yang pada akhirnya menemukan kacamata milik Misyong yang dapat melihat garis merah pada orang lain.
Setelah mendapatkan dan memakai kacamata yang ditemukannya, kini detektif Han melihat sendiri kemampuan dari kacamata itu yang dapat melihat garis merah atau S-line di kepala setiap orang termasuk rekan kerjanya di kantor kepolisian. Ia yang masih tak percaya pun mencoba untuk meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah ilusi optik melainkan sebuah garis nyata yang berada di setiap manusia. Tak berapa lama kemudian, seorang siswi yang bernama Gina mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan kasus pelecehan. Detektif Han yang masih penasaran pun akhirnya membawa Jiwon ke rumah sakit untuk melihat garis pada Seon dan Jiwon. Namun setelah sampai di sana, garis tersebut tak terhubung di antara keduanya sehingga bisa dipastikan tak ada hubungan yang spesial di antara keduanya. Pada malam harinya, Shin Hyun sedang chatan dengan Kyung Jin dan Jun yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun dari Shin Hyun. Mereka berniat mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah tempat yang istimewa. Namun tiba-tiba saja Shin Hyun mendapatkan pesan dari nomor misterius yang berisi tentang undangan pesta ulang tahun yang saat itu juga Shin Hyun teringat dengan ucapan yang sama beberapa tahun yang lalu. Keesokan harinya di sekolah, Gina yang merupakan teman kelas dari Shin Hyun pun terlihat bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya yang terlihat begitu kurang bersemangat, membuat Shin Hyun penasaran dan melihat 4 garis merah di atas kepalanya. Sehari kemudian di kantor kepolisian, detektif Han diminta untuk menangani kasus pelecehan dari seorang siswi yaitu Gina. Di mana dari interogasi yang mereka lakukan, Gina mengatakan bahwa seminggu sebelumnya ia ke tempat temannya yang dahulunya sama-sama seorang trainee idola K-pop untuk minum-minum. Namun saat ia tersadar dari pingsannya, ia menyadari dirinya telah dilecehkan oleh seseorang dan menduga temannya itu yang telah melakukannya. Detektif Han yang telah menggunakan kacamata itu pun melihat sendiri garis merah pada Gina dan menduga bahwa Gina telah melakukan sebuah kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya tak pernah melakukan hubungan seks sebelumnya. Untuk memastikan kasus tersebut, Detektif Han dan Dong Sik pun mendatangi sekolah Gina untuk menginterogasi pria yang dimaksud dan mencari bukti-bukti dari kasus pelecehan yang telah terjadi. Mereka pun bertemu dengan Bu Gyujin yang tentu saja Detektif Han tak melihat garis merah di kepala Bu Gyujin yang menandakan masih perawan. Kedatangan mereka ke sana untuk menginterogasi seseorang dan meminta Bu Gyujin untuk memanggil murid yang bersangkutan bernama Han Yu. Singkat cerita, Detektif Han pun menanyai Han Yu mengenai Gina yang telah melaporkannya karena telah melakukan pelecehan di malam mereka bertemu. Dari segala pertanyaan yang diberikan, membuat Han Yu menyangkal tuduhan yang mengarah kepadanya dan mengatakan jika dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut pada Gina dan merasa bahwa dirinya sedang difitnah. Merasa tak mendapatkan bukti yang cukup, membuat keduanya pun memutuskan untuk kembali mencari bukti-bukti lain. Namun sebelum kembali, Shin Hyun bertemu dengan Detektif Han yang kini telah memakai kacamata yang telah ia temukan. Melihat hal itu membuat Shin Hyun dan Detektif Han berbicara secara empat mata, di mana Shin Hyun meminta kacamata tersebut karena menurutnya siapapun yang memakai kacamata itu akan berada dalam bahaya dan tidak ingin kacamata tersebut disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kacamata itu harus dihancurkan demi menghindari kejadian yang bisa saja membahayakan penggunanya. Perdebatan dari keduanya pun disaksikan oleh Bu Gyujin yang kebetulan lewat sehingga membuat Shin Hyun pun mengakhiri obrolan itu dan kembali ke kelasnya. Kedatangan dari Bu Gyujin pun mengakhiri pertemuan tersebut sehingga Detektif Han pun berpamitan dan akan kembali menghubungi Bu Gyujin jika memerlukan bantuannya. Di saat kembali itulah ternyata Bu Gyujin juga dapat melihat garis merah pada seseorang dan semakin membuat kita bertanya-tanya siapa Bu Gyujin yang sebenarnya. Di dalam perjalanan, Dong Sik merasa jika kasus ini hanyalah tuduhan palsu yang tentu saja menyulitkan mereka, terlebih lagi mereka masih di bawah umur dan kesulitan menggali informasi dari mereka yang tentu saja bisa dibilang masih labil. Berbeda dengan Detektif Han yang menurutnya kasus tersebut masih samar-samar dan akan tetap menyelidikinya. Interogasi pun tetap berlanjut di hari-hari berikutnya di mana Han Yu dan Gina menyerahkan HP mereka untuk melihat aktivitas chat dari keduanya. Gina rupanya telah menghapus chat sebelumnya beserta bukti-bukti yang ada sehingga kasus tersebut bisa berujung pada kasus pencemaran nama baik sekaligus tuduhan palsu pada Han Yu dan akan menganggap kasus tersebut akan ditutup. Untuk Han Yu yang telah diinterogasi dan masih tak terbukti bersalah pun kini meninggalkan ruangan interogasi. Dan di saat itulah Detektif Han melihat garis merah di antara keduanya tidak saling terhubung sehingga semakin membuat Detektif Han penasaran dengan garis yang dimiliki oleh Gina dan mengapa Gina sangat yakin jika Han Yu adalah pelakunya. Detektif Han pun mulai menanyai Gina untuk terakhir kalinya agar Gina menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah seharian mencari bukti-bukti, Detektif Han pun kembali ke apartemen miliknya dan bertemu dengan Shin Hyun yang menunggunya sejak tadi untuk kembali membicarakan kacamata temuannya di penginapan tempat ia bekerja.
Shin Hyun juga telah memastikan bahwa kacamata yang digunakan oleh detektif Han adalah kacamata yang dapat melihat S-line pada seseorang. Selain itu, detektif Han memberikan Shin Hyun sebuah foto masa kecilnya dan telah mengetahui kasus pembunuhan yang telah terjadi pada kedua orang tua Shin Hyun dan memintanya agar tidak menyesali apa yang terjadi karena kejadian itu bukan disebabkan oleh Shin Hyun. Selain itu, detektif Han menjelaskan bahwa dengan kacamata itu, ia akan memecahkan kasus yang baru-baru ini ia tangani, yaitu kasus pelecehan yang dialami oleh teman kelas Shin Hyun, yaitu Jina. Di saat itulah Shin Hyun juga menceritakan bahwa pada awalnya ia tidak melihat garis merah pada Jina, namun beberapa minggu kemudian garis tersebut muncul dan merasa jika sesuatu telah terjadi pada Jina. Mendengar hal itu semakin membuat detektif Han penasaran dan mulai mendatangi apartemen milik Han Yu agar menemukan bukti-bukti yang dapat menjadikannya sebagai tersangka. Setibanya di sana, mereka pun diizinkan masuk oleh Han Yu yang masih tetap yakin jika dirinya tidak terlibat kasus yang sedang terjadi dan mempersilahkan pihak kepolisian memeriksa kamar miliknya. Namun lagi-lagi mereka tak menemukan barang-barang yang mencurigakan karena kamar tersebut telah Han Yu bersihkan, sehingga untuk saat ini detektif Han dan Dong Sik pun kembali menemui jalan buntu dari kasus yang masih belum terpecahkan. Sementara itu, Shin Hyun pun kembali ke penginapan yang ditutup akibat kasus pembunuhan beberapa hari yang lalu karena arahan dari detektif Han yang curiga jika seseorang telah sengaja menyimpan kacamata tersebut untuk ditemukan olehnya dan meminta Shin Hyun memeriksa tempat tersebut. 내가 거길 다시 갈지 어떻게 알고? 전화도 안 받고. 여기 왜 다시 온 거야? 나 좀 으스스한데. 눈에 이상한 게 보인다고 했잖아. 머리 Sementara itu, karena tak menemukan bukti-bukti di kamar Han Yu, membuat detektif Han meminta Dong Sik untuk memeriksa barang-barang sumbangan pakaian karena curiga Han Yu menyembunyikan sesuatu, dan benar dugaan dari detektif Han yang berhasil menemukan spray bekas milik Han Yu yang karena berdasarkan pengamatan dari detektif Han selama berada di kamar Han Yu membuatnya mengamati setiap kejanggalan yang ada. Mereka pun kembali ke kantor kepolisian dan memeriksa CCTV yang berada di dekat apartemen milik Han Yu dan mulai mengamati apa-apa saja yang telah terjadi di sekitar lokasi tersebut. Dari rekaman yang ada hanya memperlihatkan Han Yu yang keluar sebentar untuk membeli minuman tepat saat kejadian tersebut terjadi. Rekaman itu sangat jelas memperlihatkan jika Han Yu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun detektif Han yang cukup teliti dengan rekaman CCTV yang ada dan dibantu oleh kacamata yang digunakannya, akhirnya detektif Han menemukan titik terang dari kasus yang ada dan melihat 4 orang berjalan di arah apartemen milik Han Yu, dan ia melihat garis merah yang sebelum dan sesudah orang tersebut melewati CCTV yang akhirnya para pelaku pemerkosaan itu pun mulai terungkap. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyun berpapasan dengan Jina dan juga melihat garis merah pada kepalanya itu terhubung ke 4 murid lain yang saat itu juga detektif Han datang karena telah mengetahui siapa saja pelaku pemerkosaan tersebut. Keempat murid itu pun diperiksa di tempat yang berbeda beserta dengan Han Yu yang juga ikut diperiksa untuk terakhir kalinya. Keempat murid itu pun masih tidak mengakui apa yang telah diperbuatnya, sehingga detektif Han pun memiliki cara tersendiri untuk membuat mereka mengakui perbuatannya. Ia pun mengiming-imingi salah satu pelaku untuk diantar kembali ke rumahnya, namun tentu saja hal itu merupakan strategi dari detektif Han agar membuat si pelaku kebingungan dan panik karena ia mampir ke lokasi kejadian serta seolah-olah telah merencanakan sesuatu. Karena telah ketahuan, akhirnya murid itu pun mencoba untuk melarikan diri. 계속 말하는 건 좋은데 너 인상을 쓰고 뭐라고? 문정학생 잠깐만 나와봐요. 안 되니까. 어디 가는 건데? 나 이런 씨. 저 진짜 집에 가고 싶어요. 아 이거 아니잖아요. Karena telah terdesak, akhirnya si murid pun mengakui perbuatannya, namun ia tidak sendiri melainkan bersama dengan ketiga murid lainnya yang ternyata aksi tersebut didalangi oleh Han Yu yang menyuruh mereka melakukan tindakan bejat tersebut. Begitu juga dengan pengakuan dari ketiga murid yang diinterogasi mengatakan hal yang sama jika Han Yu yang merencanakan semuanya. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan, detektif Han pun mendatangi Han Yu untuk menanyainya terkait barang temuan penyidik di kamar miliknya berupa obat bius yang ia gunakan untuk membuat Jina tidak sadarkan diri. Dengan bukti-bukti yang cukup lengkap serta pengakuan dari keempat murid tadi, membuat Han Yu tak dapat lolos dari tuduhan dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu.
Setelah kasus itu selesai, detektif Han pun mengabari Shin Hyun bahwa semua pelaku telah mendapatkan hukuman dan berkat kacamata itu, kini ia dapat melihat kebenaran yang ada jika kasus yang ia temui tak menemukan sebuah solusi. Melihat hal itu membuat Shin Hyun pun meminta detektif Han untuk tetap waspada karena bagi siapa saja yang memakai kacamata tersebut bisa berada dalam bahaya. Tak berapa lama kemudian, petugas panti jompo menghubungi detektif Han sehingga secara terpaksa tak dapat mengantar Shin Hyun pulang ke apartemennya. Detektif Han akan mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo karena petugas yang berada di sana mengabarkan jika ayahnya tak ada di kamar dan menghilang begitu saja. Detektif Han pun bergegas ke sana dan meminta pihak panti jompo untuk memeriksa CCTV untuk melihat apa yang terjadi, dan alangkah terkejutnya detektif Han melihat seorang wanita membawa ayahnya itu keluar dari panti jompo yang ternyata pelakunya adalah Bu Gyujin. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata detektif Han menerima pesan dari nomor misterius dan memperlihatkan foto dari Seon. Merasa dalam bahaya membuatnya segera bergegas mendatangi rumah sakit tempat Seon, namun untungnya tak terjadi apa-apa. Dan hal tak terduga pun terungkap. 뭐지? 손 떼. Garis milik ayah detektif Han rupanya terhubung ke Seon yang menandakan bahwa sang ayah sendiri yang telah menodai Seon, sehingga membuat detektif Han tak habis pikir mengapa sang ayah tega melakukan hal tersebut. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya di tempat yang berbeda terlihat seorang pemilik kafe sekaligus mahasiswi yang bernama Jun Hui mendapatkan kiriman video mantap-mantap yang pernah ia lakukan dengan sang mantan pacar, sehingga membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Bahkan video tersebut telah disebarkan di kalangan mahasiswa lain, sehingga kini Jun Hui harus menanggung malu atas apa yang telah ia lakukan. Jun Hui bahkan tidak habis pikir jika sang mantan tega merekam dan menyebarkan video tersebut tanpa sepengetahuannya, sehingga kini membuatnya depresi akibat sang mantan yang terus menerornya karena tak terima diputuskan. Akibat kejadian itu membuatnya semakin terpuruk dan tak dapat lagi menanggung rasa malu tersebut, sehingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bu Gyujin pun berhasil menyelamatkan Jun Hui dan memberikannya sebuah kacamata yang menurutnya adalah milik dari Jun Hui yang terjatuh di sana. Namun tentu saja Jun Hui tak memilikinya dan mengatakan jika kacamata tersebut bukan miliknya, yang bisa saja milik pelanggan lain yang ketinggalan. Lagi-lagi cara licik dari Bu Gyujin pun dimulai dengan meninggalkan kacamata tersebut agar nantinya Jun Hui dapat memakai kacamata tersebut dan dapat melihat garis pada seseorang. Kembali ke tempat Shin Hyun, rupanya ia menghubungi Jun karena beberapa jam lagi adalah hari ulang tahunnya. Maka dari itu Shin Hyun pun ingin mengajaknya ke sebuah tempat yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah penginapan yang tentu saja mereka akan melakukan pengencrotan untuk pertama kalinya. Shin Hyun sendiri yang meminta untuk melakukan hal itu karena ia cukup percaya dengan Jun sekaligus mencintainya, sehingga sangat wajar jika kehidupan di sana bebas melakukan hal itu selama mereka menggunakan pengaman agar tidak kebobolan. Mereka yang baru pertama kali melakukannya tentu saja canggung, namun perlahan tapi pasti keduanya pun larut dalam kasih sayang dan cinta yang membutakan segalanya. Setelah mereka selesai melakukannya, terlihat keduanya tampak canggung karena baru pertama kali melakukan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dan untuk mencairkan suasana, Jun pun berinisiatif untuk membelikan sesuatu pada Shin Hyun sebelum kembali ke apartemennya dan memintanya untuk menunggu sejenak. Namun hal tak terduga pun terjadi.
Rupanya nasib naas menimpa Jun yang saat itu juga membuatnya tewas karena tertimpa besi bangunan, dan karena kejadian itu membuat Shin Hyun lagi-lagi menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi pada Jun. Tak hanya sampai di situ saja, kini ia mendapatkan pesan dari nomor misterius yang berisi video Kyung Jin yang sedang disekap di sekolah. Dari setiap masalah yang ada, akhirnya Shin Hyun pun menghubungi detektif Han untuk menemaninya menolong Kyung Jin yang sedang diculik. Keduanya pun bertemu dan saling menceritakan apa yang telah mereka alami malam ini. Shin Hyun juga mengatakan jika dirinya sering mendapatkan kartu ucapan selamat ulang tahun dari seseorang yang tidak ia ketahui identitasnya, dan menduga jika orang tersebut berhubungan dengan kekuatan yang ia miliki, dan hari ini merupakan hari di mana ia akan bertemu dengan orang tersebut. Dari segala kejadian yang telah terjadi, detektif Han menyimpulkan bahwa dalang dibalik semua kejadian tersebut adalah orang yang sama serta sengaja memberikan kacamata tersebut bagi orang-orang yang membutuhkannya demi sebuah tujuan tertentu. Untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, mereka pun ke sekolah untuk menolong Kyung Jin sekaligus menangkap si pelaku karena telah melakukan tindak kriminal dengan cara mengorbankan orang-orang tertentu, dan detektif Han mencurigai bahwa Bu Gyu Jin lah pelaku utama dari setiap kejadian yang ada. Singkat cerita, keduanya pun telah sampai di sekolah dan melihat sebuah ruangan yang lampunya tak padam dan menduga jika Kyung Jin berada di sana. Keduanya pun langsung bergegas memasuki sekolah dan mulai berlari masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun saat Shin Hyun memasuki ruangan itu, tiba-tiba detektif Han kehilangan jejak yang seakan-akan Shin Hyun menghilang saat memasuki ruangan tersebut. Sementara itu Shin Hyun berhasil menyelamatkan Kyung Jin dan mencari tahu siapa yang telah menculik sahabatnya itu. Namun Kyung Jin justru ke sana karena diminta oleh Shin Hyun, namun tak berapa lama kemudian ia pun tak sadarkan diri. Tak ingin berlama-lama di sana membuat keduanya pun segera bergegas keluar meninggalkan ruangan tersebut. Namun semakin mereka meninggalkan ruangan itu, semakin membuat keduanya kebingungan karena ruangan tersebut seolah-olah tidak memiliki pintu keluar, yang bisa disimpulkan bahwa mereka telah terjebak di dalam dimensi lain dan tetap berputar-putar di tempat yang sama saat mereka mencoba untuk keluar dari sekolah. Begitu juga dengan detektif Han yang tak menemukan jalan keluar namun menuju ke atap sekolah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shin Hyun dan Kyung Jin, namun tak ada siapa-siapa di atap tersebut. Sementara itu di tempat detektif Han justru ia memasuki dimensi lain dan menemukan hal di luar dugaannya. Di sana ia melihat begitu banyak manusia, di antaranya adalah Jun Hui yang menceritakan saat ia diberikan kacamata oleh Bu Gyu Jin dan melihat garis merah pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Di saat itulah Bu Gyu Jin mulai melakukan aksinya dengan mengatakan jika garis merah yang berada pada diri Jun Hui dapat hilang jika pemilik garis yang terhubung dengannya mati, dan karena tahu Jun Hui sedang ingin balas dendam sehingga ia membantunya dengan menggunakan kacamata tersebut untuk mengarahkannya kepada korban-korban yang dapat ia bunuh satu persatu. Setelah mendapatkan hasutan dari Bu Gyu Jin, akhirnya Jun Hui pun melakukan pembunuhan mulai dari orang-orang di sekitarnya sampai orang-orang yang telah membencinya tak luput dari kekejaman yang dilakukannya. Tibalah saat garis miliknya tersisa satu, yaitu garis yang mengarah kepada sang mantan pacar, dan saat itu juga langsung membunuhnya di hadapan orang-orang yang juga memakai kacamata yang sama. Sementara itu Shin Hyun pun ingin menjelaskan apa yang telah terjadi selama ini, namun tiba-tiba saja Kyung Jin telah menggunakan kacamata yang ternyata telah diberikan oleh Bu Gyu Jin kepadanya dan telah terpengaruh oleh hasutan Bu Gyu Jin. Kembali ke tempat detektif Han, kini ia melihat sendiri sosok asli dari Bu Gyu Jin yang ternyata memiliki banyak garis merah dan memimpin ritual tersebut. Ia bahkan memperlihatkan kepada detektif Han tentang tumbal selanjutnya, yaitu ayah dari sang detektif yang tentu saja berkaitan dengan garis merah pada Seon. Dan lagi-lagi Bu Gyu Jin mencoba menghasut detektif Han untuk membunuh ayahnya sendiri karena telah menodai Seon. Dan jika membunuh ayahnya sendiri, maka Seon akan tersadar dari koma sekaligus mengakhiri penderitaannya. 선아를 구하고 싶지 않으세요? Entah makhluk apa Bu Gyu Jin ini yang bahkan ditembak pun tak mempan, dan justru malah sekarang detektif Han yang berada dalam bahaya. Begitu juga dengan Shin Hyun yang mencoba untuk melepaskan kacamata milik Kyung Jin, yang pada akhirnya dengan segala usahanya itu ia berhasil menghancurkan kacamata tersebut sehingga membuat Kyung Jin kembali ke kesadarannya dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Tak hanya sampai di situ saja, perlahan-lahan warna mata dari Shin Hyun mulai berubah, diikuti oleh darah yang keluar dari luka gores pada wajahnya. Namun anehnya, darah tersebut tak jatuh melainkan melayang ke udara dan memperlihatkan hal di luar dugaan, yang saat itu juga membuat Shin Hyun ke dimensi lain tempat detektif Han berada.
Ia mencoba untuk menghentikan perbuatan dari Bu Gyujin dan telah mengetahui segala perbuatannya. Kedatangan dari Shin Hyun ke sana rupanya juga adalah rencana Bu Gyujin dan mengatakan jika sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh Shin Hyun itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah. Maka dari itu untuk membuat orang lain juga melihat apa yang dilihat olehnya, membuat Bu Gyujin pun memberikan kacamata kepada orang-orang untuk membalaskan dendamnya. Ia sengaja melakukan hal itu demi melampiaskan hasrat terpendam manusia meski taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Orang-orang yang berada di sana adalah bukti nyata hasrat tersebut yang telah menjadi arwah dan akan melakukan persembahan terakhir. Namun arwah dari ibu Shin Hyun pun menghalangi dan berusaha melindungi anaknya itu karena tahu efek yang diberikan oleh kacamata tersebut, di mana ia juga sempat menggunakannya sehingga mengetahui perselingkuhan dari suaminya. Ia tidak menyalahkan kejadian tersebut pada Shin Hyun, melainkan kesalahannya sendiri karena telah terjerumus ke dalam kesesatan dan meminta Shin Hyun untuk tidak menyesali apa yang telah terjadi. Kumpulan darah dari Shin Hyun pun membentuk sebuah bola raksasa yang saat itu juga Bu Gyujin pun menggunakan kekuatannya untuk melepaskan cahaya merah yang sesuai rencananya orang-orang akan melihat garis merah tanpa menggunakan kacamata sehingga akan membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Namun tanpa diduga-duga Shin Hyun pun telah tersadar dan langsung menusuk Bu Gyujin sehingga membuatnya tewas saat itu juga. Namun hal itu sia-sia karena rencananya telah berjalan sebagaimana semestinya dan akan membuat orang-orang sebentar lagi melihat garis merah di mana-mana. Seluruh arwah yang berada di sana pun kini berlarian tanpa arah yang menandakan dimensi tersebut akan kembali seperti semula, di mana Shin Hyun dan Detektif Han juga akan kembali ke tempat asal mereka. 현우아, 일단 가자. 형사님, 형사님, 우리 각지 선화 보러 가요. Dan benar saja apa yang dikatakan dan direncanakan oleh Bu Gyujin menjadi kenyataan, di mana semua orang kini telah melihat garis merah di langit menyinari setiap sudut kota yang secara bersamaan orang-orang mulai menyadari jika di atas kepala mereka terdapat sebuah garis merah yang aneh dan saling terhubung dengan pasangan masing-masing. Mereka yang belum mengetahui maksud dari garis itu pun mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Singkat cerita, 1 tahun kemudian kini orang-orang terlihat mengenakan kacamata hitam bahkan menggunakan helm agar mereka tak dapat melihat garis merah pada setiap orang. Sama seperti Shin Hyun yang di awal cerita memakai kacamata hitam agar tak dapat melihat garis tersebut. Kini Shin Hyun menjalani hari-hari seperti biasanya, namun ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Untuk Seon, kini ia telah tersadar dari koma dan kembali melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda. Namun dari kejadian itu membuat Detektif Han mulai dekat dengan keponakannya itu dan akan mengawasinya sehingga tak ada lagi orang yang dapat menyakiti Seon, serta tidak ingin keponakannya itu mengalami hal yang sama. Shin Hyun sendiri mengunjungi makam dari Jun untuk memberikan penghormatan terakhir karena ia akan melakukan perjalanan panjang ke sebuah tempat dan hal tak terduga pun terjadi. 현우봐, 현우봐. Dan S-Line season 1 pun selesai. Tidak dijelaskan mengapa di akhir film Bu Gyujin terlihat baik-baik saja dan masih hidup. Namun secara keseluruhan, cerita dari film S-Line ini cukup menarik karena mengangkat sisi cerita yang tabu untuk diperbincangkan, sehingga sangat relate dengan zaman sekarang. Jadi sangat wajar jika film ini mendapatkan rating yang sangat bagus di kalangan penikmat film dan layak untuk mendapatkan season 2. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.